Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semua umatnya yang senantiasa berjalan di atas sunnah beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lil Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kitab Syama'ilun Nabi adalah kitab yang berisikan tentang apa saja tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana bentuk fisik Rasulullah, bagaimana postur tubuhnya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana perawakannya Nabi, bagaimana Rasulullah menata rambutnya, bagaimana sandalnya Rasul, bagaimana surbannya Rasul, bagaimana pedangnya Rasul, bagaimana cincinnya Rasul, dari sifat-sifat jasadiyah dan sifat-sifat akhlakiyah, dan serta apa saja yang berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW itu dibahas dalam kitab Syama'ilin Nabi SAW karya Al-Imam At-Tirmidzi. Hendaklah panjenengan semuanya memiliki kitab yang luar biasa ini, ya. Dan alhamdulillah kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi ini sudah disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Profesor Dr. Syekh, Guru Besar Universitas Islam Madinah, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Hendaklah para penuntut ilmu memiliki kitab yang bagus ini, dan alhamdulillah kitab ini juga sudah diterjemahkan. Tayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita pada pertemuan yang ke-16 ini akan membahas dua tema insyaallah. Yang pertama, topi perang Rasulullah, topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab maja'a fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat topi besi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu Rasulullah itu memiliki topi besi yang dipakai beliau ketika perang. Maka beliau memakai topi tersebut. Yusna'u minal hadid lihimayatir ra'si. Terbuat dari besi, tujuannya untuk melindungi kepala dari lemparan anak panah, dari sabetan pedang, dan seperti yang lainnya. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi kepala beliau ketika perang, jangan sampai terluka karena senjatanya musuh. Dan pada waktu itu kebanyakan manusia zaman dulu memakai itu kalau perang. Ya Romawi, ya Persia, ya Arab. Kalau perang mereka memiliki dira' atau bahasa Indonesia zirah, baju perang. Di antaranya adalah penutup kepala terbuat dari besi. Jadi dulu Rasulullah juga memakai itu. Itu dalil bahwa Rasulullah itu mencari sebab yang syar'i. Rasulullah tidak memakai jimat. Rasulullah tidak memakai gantungan yang dianggap bisa mendatangkan keselamatan. Lah. Rasulullah berusaha mencari sebab, tapi sebab yang dibolehkan. Seperti memakai baju perang, memakai topi terbuat dari besi. Ini adalah sebab-sebab yang dibolehkan. Dan Rasulullah tidak pernah ngajari kita memakai jimat. Sekiranya memakai jimat itu dibolehkan, tentunya Rasulullah SAW nggak usah pakai topi, sudah pakai jimat saja. Dan dalam perang Uhud Rasulullah terluka. Itu dalil bahwa Rasulullah tidak kebal. Makanya kita tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu yang di situ di dalamnya pasti ada kesyirikan. Dan Rasulullah SAW tidak mengajarkan ilmu-ilmu hitam seperti itu. Tayyib ikhwatal iman, mari kita baca hadis tentang topi perang atau topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddatsana Qutaibatu ibn Sa'id qala haddatsana Malik ibn Anas an ibni Shihabin an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Seperti yang sudah sering saya sampaikan, Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Dan itu tidak heran karena Anas bin Malik adalah pelayannya Rasulullah, pembantu Rasulullah. Seorang bocah kecil yang senantiasa membantu Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Ya, jadi kemana-mana bareng Nabi, sehingga Anas bin Malik ini paham betul kepribadian Nabi. Baik akhlak maupun sifat-sifat jasmaninya. Anas bin Malik faham bagaimana cara berjalan Nabi, faham bagaimana pakaiannya Nabi, faham bagaimana minyak rambutnya Nabi, faham bagaimana tidurnya Nabi, faham bagaimana tata cara wudunya Nabi. Jadi Anas bin Malik ini paham betul karena sejak kecil bersama Rasulullah. Maka kita tidak heran hadis-hadis dalam kitab Syama'il Nabi Muhammad SAW banyak yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dan itu nggak heran karena Anas bin Malik adalah orang yang selalu menyertai Rasulullah SAW. Dan Anas bin Malik mendapatkan julukan Khadimur Rasul SAW, pelayan Rasulullah SAW. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabiya SAW dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Bahwasannya Rasulullah SAW dahulu masuk ke kota Makkah, membebaskan kota Makkah, sedangkan beliau memakai topi besi. Jadi begini ya, Rasulullah itu kan diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah di Makkah sampai 13 tahun. 13 tahun Rasulullah diusir, Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Lah di Madinah itu Rasulullah SAW membangun kekuatan bersama kaum muslimin, kota Madinah, Al-Ansar, Muhajirin dan Ansar bersatu bersama Rasulullah SAW sampai nanti akhirnya Rasulullah membawa 10.000 pasukan dari kota Madinah ke kota Mekah ingin membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Lah, ketika Rasulullah SAW melaksanakan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah itu, Rasulullah masuk kota Makkah dalam keadaan memakai topi besi. Ya, makanya di sini dikatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah, membebaskan kota Makkah, wa alaihi mighfar, sedangkan beliau memakai topi besi. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah, hadza ibnu Khatal muta'allikun bi astaril Ka'bah. Ya Rasulullah, ini ada Ibnu Khatal. Dia sedang bergelantungan di sitarnya Ka'bah, di kainnya Ka'bah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtuluhu, bunuhlah dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 pasukan menaklukkan kota Mekah, membersihkan kota Mekah dari kesyirikan-kesyirikan, membersihkan Masjidil Haram dari berhala-berhala yang disembah selain Allah, membawa 10.000 pasukan, dan kafir Quraisy tidak mampu menandingi Rasulullah. Akhirnya mereka tunduk patuh, nggak berani melawan Nabi. Maka Rasulullah datang dengan pasukan yang sangat banyak. Rasulullah memakai baju besi, Rasulullah SAW memakai topi besi atau topi perang. Di saat seperti itu, semua orang terdiam ketakutan karena Rasulullah masuk dengan gagah menaklukkan kota Mekah, mengislamkan kota Mekah. Maka Rasulullah dikasih kabar, ya Rasulullah, ada Ibnu Khatal. Ibnu Khatal itu sekarang bergelantungan di sitarnya Ka'bah atau di kainnya Ka'bah. Ketika dapat laporan seperti itu, Rasulullah mengatakan, uqtuluhu, bunuhlah dia. Mengapa kok seperti itu? Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini ceritanya. Ibnu Khatal ini dulu itu orang Mekah, orang Quraisy, terus dia itu ikut hijrah ke Madinah. Ikut hijrah ke Madinah, dia masuk Islam. Hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah membunuh orang. Setelah membunuh orang, balik ke Mekah, murtad lagi. Dan tidak cukup di situ, membunuh sahabat yang ada di kota Madinah, berarti dia membunuh nyawa kan. Kemudian dia balik lagi ke tanah Mekah, kafir lagi. Bahkan dia menghina Nabi, bahkan dia juga menyewa 2 bidu wanita untuk bernyanyi-nyanyi dan menghina-hina Rasulullah SAW. Selalu mencela Rasulullah dan mencela para sahabat.
Jadi kesalahannya fatal Ibnu Khattal ini. Satu, dia ini membunuh nyawa di kota Madinah. Kedua, dia itu balik ke kota Mekah murtad, balik kafir lagi. Tiga, dia menyewa 2 bidu wanita untuk menyanyi-nyanyi dan menghina-hina Rasulullah. Dia sendiri menghina Nabi dan dia sendiri mencela dan menghina para sahabat Nabi. Jadi kesalahannya fatal. Membunuh, murtad, menyewa para penyanyi untuk menghina Rasulullah dan para sahabat. Maka orang ini termasuk kena daftarnya Nabi. Kalau sampai besok terjadi Fathu Makkah, maka ada orang-orang yang tidak bisa dimaafkan. Padahal justru nanti penduduk Makkah yang kafir Quraisy itu masuk Islam, dimaafkan Nabi semuanya. Tidak tanpa terkecuali, kecuali beberapa orang yang tidak termaafkan, di antaranya Ibnu Khattal ini. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di kota Mekah, ya, dengan pasukan yang sangat banyak yang tidak mampu ditandingi kafir Quraisy karena banyak orang sudah masuk Islam, ya, Rasulullah memakai topi besi. Maka ada orang yang datang, ya Rasulullah, Ibnu Khattal sedang bergelantung di kainnya Ka'bah. Mengapa Ibnu Khattal ini kok bergelantung di di kainnya Ka'bah? Kenapa Ibnu Khattal dia ada di Ka'bah dan dia bergantung di kainnya Ka'bah? Kenapa? Karena dia menganggap gak mungkin dibunuh di sana. Karena itu satu, tanah haram. Kita tahu tanah haram gak boleh terjadi pembunuhan di sana. Kedua, ini tempatnya di Ka'bah. Tidak cukup di Ka'bah. Dia bahkan bergantung di mana tadi? Di kainnya Ka'bah. Dengan harapan tidak dibunuh oleh Rasul dan para sahabat. Tetapi ketika Rasul dapat informasi Ibnu Khattal berlindung di balik Ka'bah, Rasulullah tetap mengatakan uqtuluhu. Ketemukan dia dan bunuh dia karena kesalahannya fatal. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan ke Nabi Muhammad untuk menghalalkan sementara tanah haram untuk membunuh orang tersebut. Kalau aslinya kan nggak boleh, tanah haram dipakai membunuh nggak boleh. Tapi khusus orang ini karena kesalahannya fatal dibolehkan untuk membunuh orang tersebut. Akhirnya dibunuhlah orang yang bernama Ibnu Khattal tersebut karena pengkhianatannya. Dia membunuh sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Dia juga mengkhianati kaum muslimin, balik ke Mekah. Dia murtad lagi dan mencela Nabi, mencela para sahabat Nabi, bahkan menyewa bidu wanita untuk mencela-cela Rasulullah SAW. Maka kesalahannya fatal dan dieksekusi oleh para sahabat. Siapa para sahabat yang mengeksekusi Ibnu Khattal tersebut? Ya, ini di sini ada beberapa riwayat. Riwayat yang masyhur pembunuh Ibnu Khattal, orang yang ditugaskan Nabi adalah Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Sebagian lain mengatakan bukan beliau, tapi ini yang tertulis di sini pendapat yang mengatakan bahwa yang membunuh Ibnu Khattal tersebut adalah seorang sahabat Nabi, Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Lah, apa yang bisa disimpulkan dari pelajaran ini? Pelajaran ini menunjukkan yang pertama bahwa Rasulullah SAW dulu ikut serta dalam Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Rasulullah memimpin pasukan. Itu satu. Kedua, hadis ini menjelaskan tentang pakaian Rasulullah ketika masuk ke kota Mekah dalam rangka membebaskan kota Mekah, yaitu Rasulullah SAW memakai baju besi atau baju perang, memakai memakai topi perang atau topi yang terbuat dari besi. Nah, mengapa? Karena pada awalnya itu kan siap perang gitu loh. Tapi ternyata kafir Quraisy sudah kalah duluan karena mereka menganggap tak mampu menghadapi pasukannya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah dan para sahabat sudah siap perang, memakai baju-baju untuk perang, memakai senjata untuk perang, tapi nggak ada perlawanan. Makanya dalam riwayat yang lain Rasulullah masuk kota Mekah tidak memakai topi besi, tapi Rasulullah memakai surban warna hitam. Nah, para ulama mencari titik tengah. Bisa jadi pertama kali Rasulullah masuk pakai pakai topi besi, itu pertama kali. Tapi ketika melihat keadaan aman, ternyata kafir Quraisy tidak berhasil untuk melawan, maka Rasulullah melepas topi besinya tersebut. Kemudian Rasulullah mengganti surban warna hitam. Jadi ada dua riwayat. Riwayat mengatakan Rasulullah datang memakai topi besi,
Tapi riwayat yang lain mengatakan Rasulullah datang ke kota Mekah ketika Fathu Makkah, Rasulullah memakai surban hitam. Dan para ulama mengkompromikan. Bagaimana komprominya? Komprominya adalah Rasulullah pertama kali datang itu memang memakai topi besi. Karena apa? Karena kondisi perang. Hanya saja ternyata kafir Quraisy tidak sanggup melawan pasukannya Rasulullah SAW. Sehingga mereka menyerah, tunduk, patuh, nggak berani. Akhirnya Rasulullah melepas topi besinya dan Rasulullah SAW memakai surban yang berwarna hitam. Itu cara mengkompromikannya. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk Rasulullah dihalalkannya tanah haram. Namanya tanah haram, haram membunuh, haram melakukan kejahatan, haram macam-macam. Tapi ketika Fathu Makkah itu Allah bebaskan beberapa jam. Tujuannya untuk mengeksekusi para penjahat itu. Di antaranya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal itu supaya tidak dibunuh, dia berlindung di balik atau dia berlindung di kainnya Ka'bah. Dengan harapan nggak mungkin dibunuh karena ini tanah haram. Kedua di Ka'bah, di masjid nggak mungkin dibunuh. Tapi ternyata dia salah prasangka. Rasulullah mengatakan uqtuluhu, bunuhlah dia. Dan sahabat yang membunuh beliau atau membunuh dia adalah dikatakan bahwa pembunuh beliau adalah seorang sahabat Nabi. Pembunuhnya adalah seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang serupa di sini. Mirip dengan tadi ya, saya bacakan. Haddatsana Isa ibnu Ahmad qala haddatsana Abdullah ibn Wahab qala haddatsani Malik ibn Anas an ibni Shihabin an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fath. Dari Anas bin Malik, Rasulullah masuk kota Makkah ketika Fathu Makkah. Wa ala ra'sihil mighfar, Rasulullah pakai Rasulullah pakai topi besi. Falamma naza'ahu ja'ahu rajulun. Ketika Rasulullah melepas baju, ketika Rasulullah melepas topi besinya, datang laki-laki dan mengatakan, Ibnu Khattal muta'allikun bi astaril Ka'bah, ya Rasulullah. Ibnu Khattal bergantung atau dia bergelantungan di siternya Ka'bah atau di kainnya Ka'bah. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, uqtuluhu, tetap bunuhlah dia. Wa balaghani anna Rasulullah SAW lam yakun yauma idzin muhriman, kata Ibnu Syihab, dan telah sampai padaku bahwa pada waktu itu Rasulullah tidak dalam keadaan berihram. Rasulullah tidak dalam keadaan berhaji atau berumrah, tidak. Memang itu tujuannya khusus ingin Fathu Makkah. Thayyib, ini adalah bab tentang topi perang atau topi besi Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita pindah topik yang kedua. Bab maja'a fi imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang imamah atau surbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imamatu ismun yutlaqu ala ma yulbas ala ra'si. Al-imamah, surban, adalah sebuah nama yang dimutlakkan untuk setiap pakaian yang dipakai menutupi kepala. Kain yang dipakai menutupi kepala itu namanya surban atau al-imamah dalam bahasa Arab. Kenapa dikatakan al-imamah? Summiyat bidzalika li'annaha ta'ummur ra'sa wa tughattihi kamilan. Al-imamah, surban, itu dalam bahasa Arabnya al-imamah. Kenapa? Karena dia ini ta'ummu, yani meliputi atau menyeluruh ke kepala. Menutup kepala secara sempurna, sehingga dikatakan al-imamah, yang mencakup, menyeluruhi kepala gitu. Wal imamatu libasun i'tadat alaihil arabu qadiman, dan surban atau imamah adalah pakaian yang sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab sejak dahulu. Labisahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi mu'tadi libasihim. Jadi surban ini dulu dipakai Rasulullah, dipakai para sahabat, dan merupakan baju kebiasaan Rasul dan sahabat. Wal aslu fil libasi al-hil, dan hukum asal pakaian itu halal, boleh. Mau pakai koko boleh, mau pakai jubah boleh, mau pakai jas boleh,
mau pakai kemeja boleh, mau pakai songkok warna hitam boleh, pakai songkok warna putih boleh. Karena hukum asalnya boleh. Walil abdi an yalbas minal libas ma syaa malam yunha anhu syar'an. Dan boleh bagi hamba untuk memakai pakaian apa saja yang ia kehendaki selama tidak dilarang. Mau pakai sarung, mau pakai jubah, mau pakai gamis, mau pakai kemeja, ya, mau pakai songkok hitam, songkok putih, mau pakai surban, hukum asalnya sih boleh-boleh saja hukum asalnya. Tidak ada masalah selama tidak dilarang. Ya, wa yastawi fi dzalika ma yulbas 'ala ar-ra'si, termasuk yang dipakai di kepala. Wa ma yuksa bihil badan, atau yang dipakai untuk menutupi badan. Wa ma yulbas fil qadamaini, atau yang dipakai menutupi kedua telapak kaki. Terserah, itu masalah pakaian. Pakaian itu nggak ada ketentuan. Selama tidak ada larangan silakan pakai. Mau pakai sepatu model ini, sepatu model itu, silakan saja. Bebas, boleh. Selama tidak melanggar syariat. Wa qad labisa al-imam wa qad labisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamata wa tahtahal qalansuwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai surban, sedangkan di bawah surbannya beliau ada songkoknya. Walabisal imamata bidunil qalansuwa, dan kadang Rasulullah memakai surban tanpa memakai songkok. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu memakai surban plus di bawahnya ada songkoknya. Kadang-kadang Rasulullah itu memakai surban tetapi gak pakai songkok. Walabisal qalansuwa bidunil imamah, dan kadang-kadang Rasulullah pakai songkok gak pakai surban. Kadang pakai songkok ya, apa namanya? Songkok, satunya apa lagi? Peci ya. Kadang Rasulullah pakai peci tanpa surban. Kadang-kadang Rasulullah pakai surban tanpa peci. Terserah. Kama anha sallallahu alaihi wasallam kana yurkhilil imama. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjulurkan surbannya seakan-akan punya ekor. Begitu juga kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakainya tanpa ada tanpa ada ekornya. Jadi macam-macam Rasulullah makainya. Tidak ada masalah, boleh ikut yang ini, ikut yang itu, gak ada masalah. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana hukum memakai surban. Nah, nanti kita jelaskan itu. Kalau Rasulullah jelas pakai surban. Ya, kadang-kadang pakai selain surban. Tetapi bagaimana dengan kita di Indonesia, di Jawa Timur? Apakah disunahkan memakai surban seperti yang dipakai oleh orang Arab Saudi misalnya? Nanti kita jelaskan. Di sini ada penjelasannya. Thayyib ikhwatal iman, mari kita baca. Wa hadhihi tarjama ma'qudatun li bayani ma jaa fi imamati Rasulillah. Ya, bab ini dibuat oleh pengarang kitab ini untuk menjelaskan surbannya Rasulullah. Bagaimana bentuknya, sifatnya, bagaimana warnanya. Mari kita baca hadis berikut ini. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qal haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Hammad ibn Salama wa haddatsana Mahmud ibn Ghailan qal haddatsana Waqi' an Hammad ibn Salama an Abi Zubair an Jabir qala, dari Jabir, seorang sahabat Nabi yang mulia. Jabir berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah, Fathu Makkah, membebaskan kota Makkah, dan pada waktu itu Rasulullah memakai surban warna hitam. Lah, ini kan berbeda dengan riwayat yang tadi kita bahas. Kalau riwayat yang kita bahas tadi adalah Rasulullah masuk ke kota Mekah memakai topi besi. Sedangkan sekarang ini hadis riwayat Imam Muslim mengatakan Rasulullah masuk memakai surban warna hitam. Yang benar mana? Kok ada dua hadis yang berbeda? Tadi hadis pertama Rasulullah datang katanya memakai topi besi. Tapi sekarang ini hadis riwayat Muslim mengatakan Rasulullah datang memakai surban warna hitam. Maka di sini ikhwatal iman, para ulama menjelaskan, ya, para ulama menjelaskan kenapa kok terkesan terjadi kontradiksi, ya, dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama penjelasannya adalah bisa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang memakai topi besi, dan kemudian topi besi itu dibalut, ya, dengan sorban berwarna hitam. Itu cara kompromi yang pertama.
Cara kompromi yang kedua, bahwa Rasulullah SAW itu datang pertama kali pakai topi. Karena memang itu perang. Menaklukkan, perang pakai topi besi. Tapi ketika kondisinya sudah aman, maka beliau melepas topi besinya. Kemudian baru beliau memakai sorban warna apa? Warna hitam. Itu sisi pengkompromian di antara dua dalil yang dohirnya seakan-akan berselisih. Padahal tidak sebenarnya. Tayyib, jadi Rasulullah SAW memakai surban warna hitam. Itu dalil bolehnya memakai surban warna hitam. Tidak mengapa. Kemudian kita baca, Haddatsana Ibnu Abi Umar, qala haddatsana Sufyan an Musawir al-Warraq an Ja'far bin Amr bin Huraith an abihi qala. Perhatikan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtubu 'alal minbar wa alaihi imamatun sauda. Ya, perhatikan, aku melihat Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, sedangkan beliau pada waktu itu memakai sorban yang berwarna hitam. Jadi Rasulullah memakai sorban warna hitam, riwayat Imam Muslim. Begitu juga dengan hadis semisalnya. Ya, haddatsana Waqi' an Musawir Al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Khurais an Nabi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nasa alaihi wa alaihi imamatun sauda. Sama dengan tadi. Rasulullah berpidato naik mimbar sedangkan Rasulullah memakai sorban warna hitam. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya yang bawa kitab silakan disimak. Haddatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Yahya ibn Muhammad al-Madani an Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah ibn Umar an Nafi' an ibni Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza i'tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW dulu memakai surban. Beliau menjulurkan ujung kain surbannya di antara kedua bahunya. Jadi Rasulullah SAW, karena Nabi idza tamma, Rasulullah jika memakai surban, sadala imamatahu, Rasulullah menurunkan atau menjulurkan surbannya baina katifaihi, di antara kedua bahunya. Dan Nafi' menambahkan, kana Ibnu Umar yaf'alu dzalik. Nafi' ini tabi'in. Perhatikan, Nafi' ini seorang tabi'in, punya guru sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu meriwayatkan dahulu Rasulullah itu kalau pakai surban, ujungnya itu dibiarkan menjuntai di antara kedua bahunya. Kata Nafi', seorang tabi'in, mengatakan dulu Ibnu Umar melakukan itu seperti yang dilakukan Nabi. Qala Ubaidullah wa ra'aitul Qasim ibn Muhammad wa Saliman yaf'alani dzalik. Kata Ubaidullah pun mengatakan dulu aku melihat Qasim bin Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Jadi Qasim ini cucunya Abu Bakar. Jadi seorang ulama besar pada zamannya. Aku melihat Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar wa Salim yaf'alani dzalik, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Ibnu Umar. Jadi ceritanya ini Nafi' ini kan tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Nabi, gurunya Nafi' yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan dulu Rasulullah itu kalau pakai surban, itu Rasulullah menjulurkan sampai di antara kedua bahunya. Maka perbuatan ini diikuti oleh Abdullah bin Umar, diikuti oleh Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, dan diikuti oleh seorang juga yang bernama Salim. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada ujung yang dibiarkan sampai ke dua bahu beliau shalawatullah alaihi. Nah, kemudian hadis berikutnya, kita baca hadis berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddatsana Yusuf, qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Yusuf bin Isa, qala haddatsana Waqi',
Qal haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman ibn Ghasil an Ikrimah. Dari Ikrimah. Ikrimah seorang tabi'in. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat Nabi, sepupunya Nabi. Abdullah bin Abbas, ya, dari beliau, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa wa alaihi isabatun dasma. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia dan Rasulullah memakai lilitan sorban yang berwarna hitam di kepala beliau. Jadi Rasulullah pernah melilit-lilitkan sorbannya pakai warna hitam. Kemudian ikhwatal iman, ini perhatikan, ini yang perlu diperhatikan ya, supaya kita tidak salah paham dalam memahami sorbannya Nabi ini. Perhatikan, lam yasihha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadithun fi fadli lubsil imamah. Tidak ada hadis satupun yang sahih. Ya, lam yasih, tidak sah, tidak sahih hadis dari Rasulullah tentang keutamaan memakai surban. Tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan keutamaan memakai surban, tidak ada. Ya, wa kullu ma sahha anhu fi hadzal bab huwa libsuhu sallallahu alaihi wasallam laha. Hadis-hadis yang sahih tentang surban itu bahwa Nabi memakai surban. Tapi bukan hadis tentang keutamaan surban. Semoga bisa dipahami. Jadi Rasulullah itu memang memakai surban betul. Sebagaimana orang Arab pada zaman itu memakai surban itu betul. Tapi kalau ada hadis yang menerangkan keutamaan memakai surban, itu yang nggak ada. Yang ada adalah Nabi memakai surban. Tapi yang nggak ada adalah keutamaan pakai surban begini-begini, nggak ada kayak gitu. Dan di sana ada hadis-hadis yang tidak sahih. Di antaranya, ini hadis yang palsu. Salatun bi'imamatin khairun min khamsin wa ishrina salatan bila imamah. Salat memakai surban itu lebih baik 25 kali daripada solat tanpa surban. Nah, ini hadis palsu. Riwayat yang lain juga mengatakan jumu'atun bi'imamatin khairun. Solat Jumat memakai surban lebih baik dari 70 Jumatan tanpa surban. Ini adalah hadis palsu. Wa nahwu dzalik fala yajuzu nisbatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita nisbatkan, kita sandarkan ucapan itu kepada Rasulullah karena Rasulullah tidak pernah berbicara tentang keutamaan surban, tidak pernah. Rasulullah memakai surban iya, sebagaimana orang-orang Arab yang lain pada waktu itu memakai surban. Tapi kalau Rasulullah berbicara tentang keutamaan surban, ini yang enggak ada. Semoga bisa dipahami. Nah, ini ada pembahasan bagus. Fa'inkila, apabila dikatakan hal ya lubsil imama sunnatun, apakah memakai surban itu sunnah Rasulullah? Apakah memakai surban itu sunnah Nabi? Yujabu, maka dijawab bi annal asla lil insani an yalbas min libasi ahli baladihi. Yang menjadi pokoknya, yang menjadi hukum asalnya, seseorang itu harus memakai baju yang sesuai dengan pakaian penduduk negerinya. Wala yumayyiz nafsahu bi syai'in anhum ma lam yukhalif asy-syar'. Dan tidaklah boleh dia menjadikan dirinya itu berbeda dengan sesuatu ya dari masyarakat yang ada di tempatnya selama tidak menyelisih syariat. Jadi tidak dianjurkan memakai pakaian yang menjadikan dirinya berbeda dari orang lain. Ya. Jadi selama pakaiannya orang adat di masyarakatmu itu tidak menyelisih syariat, maka yang afdol adalah seperti mereka. Saya di desa misalnya, di desa saya Lamongan misalnya, saya sholat, orang sana adatnya adalah memakai sarung sama pakai baju sama songkok. Songkok hitam boleh, songkok putih boleh. Itu adalah pakaian orang desa di daerah Lamongan. Yaitu pakai sarung, pakai baju koko atau pakai kemeja, terus pakai songkok. Maka ini pakaian yang afdol. Karena nggak menyelisih syariat. Daripada saya pakai jubah,
terus saya pakai surban, saya lilit di desa saya, orang malah bingung ini siapa ini. Itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Razak di sini. Perhatikan, yujabu bi annal asla lil insan al yalbas min libasi ahli baladihi. Pada dasarnya, pada asalnya seseorang itu memakai pakaian seperti pakaian penduduk negerinya. Wala yumayyiz nafsahu bi syai'in anhum ma lam yukhalifu asy-syara'. Dan hendaklah dia tidak membedakan dirinya dari orang lain dengan memakai pakaian-pakaian tertentu. Jadi selama tidak menyelisih syariat, pakaian adat di tempatmu, pakai yang sesuai adat. Wa qad jaa anhu sallallahu alaihi wasallam an-nahyu an libasi syuhra. Yang mana telah datang larangan dari Nabi untuk memakai pakaian syuhra. Berpakaian tujuannya berpenampilan supaya terkenal, supaya orang melihat dirinya itu aneh sendiri misalnya. Falihada la yajuzu li ahadin an yushaddida 'ala nasi fayulzimahum bilibasin muayyan. Maka tidak boleh seseorang bersikukuh, bersikeras, ya, mewajibkan manusia untuk memakai pakaian tertentu. Kalau kamu sudah ngaji harus pakai jubah, nggak boleh. Kalau kamu sudah ngaji harus pakai surban, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, karena itu bukan pakaian kita, gitu loh. Makanya di sini dikatakan walihadza la yajuzu li ahadin an yushaddida 'alan nas. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengharuskan dengan keras seseorang bilibasin muayyin, dengan pakaian tertentu, nggak boleh. Silakan ikut adat masyarakat selama tidak melanggar syariat. Ya, au bihayatin muayyana, atau harus dengan cara tertentu. Wa yungkir alaman khalafa dzalik, dan mengingkari orang yang menyelisih dirinya, enggak boleh. Misalnya ada orang pakai jubah, suka pakai jubah, terus lihat temannya pakai baju koko, pakai sarung, terus disalah-salahin, kenapa kamu pakai sarung? Kenapa kamu pakai baju koko? Kalau ngaji itu ya harus kayak kita ini pakai jubah. Nah, itu enggak boleh ngomong kayak gitu. Ya. Makanya di sini dikatakan tidak boleh yungkir alaman khalafa dzalik. Orang berbeda-beda. Makanya nggak boleh kita kemudian menyalahkan orang dalam hal pakaian. Pakaian itu pada dasarnya boleh selama tidak melanggar syariat. Fa innal asla an yalbas al insanu ma syaa. Perhatikan, fa innal asla, maka sesungguhnya hukum asalnya seseorang itu memakai pakaian terserah. Walakin, akan tetapi duna mukhalafah syariah, tidak boleh terjadi penyimpangan syariat. Ya, jadi silakan pakai pakaian apa saja selama sesuai dengan masyarakatmu, dan itu tidak ada pelarangan, misalnya tidak ada gambar bernyawanya, tidak isbal, tidak ketat, silakan pakai, nggak apa-apa. Selama pada batasan-batasan syariat. Taib. Jadi demikian ya. Dan ini juga sudah difatwakan oleh Lajnah Daimah, sebuah komite atau lembaga tetap di Arab Saudi yang diisi oleh para ulama, yang berisikan para ulama besar. Ya, fatwa Lajnah Daimah mengatakan libsul imama minal adat walaysa minal ibadat. Memakai surban itu termasuk adat, bukan termasuk ibadah. Wa innama labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha kanat min libasi qaumihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai jubah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai surban itu karena surban pada zaman Nabi adalah pakaian kaumnya Nabi. Walam yasiha fi fadlil amaim syai'un, dan tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan memakai surban, tidak ada sedikit pun, tidak ada. Ghairu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa, hanya saja Rasulullah memang memakainya. Fal masyru', ini garis bawahi, fal masyru' lil insani an yalbasa ma tayassara lahu min libasi ahli baladihi ma lam yakun muharraman. Ini kesimpulan. Maka yang sesuai syariat, seseorang ya memakai pakaian yang mudah baginya, yang mana itu adalah pakaian penduduk negerinya, malam yakun muharrama, selama tidak haram. Silakan.
Nah, kalau pakai adat, tapi adatnya itu menyelisih syariat, ya jangan. Seperti hanya ditutupi kemaluannya saja, yang lain dibiarkan telanjang, lah itu menyelisih syariat, tidak boleh dipakai. Tapi kalau pakaiannya itu tidak disalahkan, tidak haram menurut kacamata syariat, silahkan pakai, tidak apa-apa. Jadi begitu ya. Jadi dalam hal ini tidak boleh kita mengukur tingkat kesolehan seorang itu kalau sudah pakai sorban itu berarti sudah tinggi ilmunya, belum tentu. Dan memang justru lebih bagusnya ya kita jangan pakai sorban karena kita hidup tidak di negara Arab. Makanya di situ kan dikatakan fal masyru, yang disyariatkan lil insan, bagi seseorang, an yalbas ma tayassara lahu min libasi ahli baladihi. Ya, yang sesuai syariat bagi seseorang adalah dia memakai pakaian sesuai dengan penduduknya atau kebiasaan penduduk negerinya, ya, selama tidak melanggar syariat. Itu yang bisa disampaikan ikhwatal iman, masalah surban dan masalah topi besi Rasulullah SAW. Pada pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan pembahasan seputar sarungnya Rasulullah. Ya, tentang sarungnya Rasulullah. Dan besoknya lagi atau mungkin besok juga disebutkan tentang bagaimana cara jalannya Nabi. Jalannya Nabi itu santai-santai, apa cepat, atau bagaimana jalannya Nabi. Ya, insya Allah besok akan kita pelajari insya Allah ta'ala. Ya, jadi sarung dan juga cara berjalannya Nabi akan kita pelajari pada pertemuan akan datang insya Allah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat walafiat, senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.